Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahmi Rijal, NIM saya 413221100028. Saya jurusan Teknik Mesin, Universitas Mercu Buana. Saat ini saya menyampaikan presentasi dari tugas besar satu energi terbarukan yang berjudul biomasa untuk energi alternatif atau biomass for alternative energy. Baik, di sini kita akan membahas tentang biomasa sebagai energi alternatif. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu biomasa. Biomasa adalah bahan organik yang dihasilkan melalui proses fotosintetik, baik berupa produk maupun buangan. Jadi eh, biomasa itu adalah bahan organik ya. Jadi contohnya itu adalah tanaman, pepohonan, rumput, ubi, limbah pertanian, limbah hutan, tinja, dan kotoran ternak. Selain digunakan untuk tujuan primer, yaitu seperti serat, bahan pangan, pakan ternak, minyak nabati, bahan bangunan, dan sebagainya, biomasa juga digunakan sebagai sumber energi atau bahan bakar. Umum yang digunakan sebagai bahan bakar adalah biomasa yang nilai ekonomisnya rendah atau merupakan limbah setelah diambil produk primernya. Ya, biomasa ini adalah bahan organik ya, jadi dia bisa berupa tanaman, bisa juga limbah, yaitu limbah pertanian, limbah hutan, dan juga kotoran ternak. Jadi biomasa itu saya beri contoh itu adalah seperti sawit. Nah, sawit itu kan ada salah satunya adalah berupa cangkang ya, limbah pertaniannya itu bisa dimanfaatkan lagi sebagai apa? Sebagai bahan bakar untuk memanaskan boiler. Jadi dengan pakai cangkang sawit itu bisa diolah daya yaitu dari limbahnya ya, sehingga eh, jadi sehingga dia sangat bermanfaat karena apa? Setelah kita diambil produk primernya dari sawit itu untuk sebagai CPO ya. Nah, limbahnya itu dimanfaatkan ulang. Jadi sangat sangat itu sangat baik lah, istilahnya sangat efisiensi ya, yaitu karena memanfaatkan yaitu berupa limbah menjadi ya itu berupa limbah, dia jadi bermanfaat itu sebagai bahan bakar untuk memanaskan boiler. Kita lanjut. Biomasa mempunyai beberapa kelebihan, antara lain dapat menjadi sumber energi yang dapat diperbaharui sehingga dapat menyediakan sumber energi secara berkesinambungan atau sustainable. Di Indonesia, biomasa merupakan sumber daya alam yang sangat penting dengan berbagai produk primer, yaitu berupa apa? Berupa serat, kayu, minyak, bahan pangan, dan lain-lain. Jadi biomasa ini dia dapat diperbarui, tidak seperti energi fosil. Energi fosil itu dia tidak dapat diperbarui sehingga makin lama makin habis. Dengan konsumsi kita yang saat ini makin bertambah, ya saya yakin pasti penggunaan energi fosil itu makin menipis. Sehingga biomasa ini sangat berpotensi ya, karena apa? Dia dapat diperbarui dan dia juga sustainable, yaitu berlanjut atau berkesinambungan ya. Selain itu digunakan juga untuk memenuhi kebutuhan domestik dan juga diekspor menjadi tulang punggung penghasil devisa negara. Ya, contohnya itu seperti kayu. Contohnya adalah bambu ya. Bambu itu produk primernya menjadi kerajinan, yaitu bisa berupa kursi tamu. Nah, setelah dibuat produk primernya, ada limbahnya dari bambu itu. Dari bambu itulah diolah menjadi briket, sehingga briket itu dapat menjadi mempunyai nilai ekonomis ya, sehingga dapat dijual, bisa diekspor sehingga menghasilkan devisa negara.
atau menambah penghasilan lah bagi kita yang dapat memanfaatkannya. Nah, setelah kita tahu biomasa, maka kita harus tahu apa itu energi biomasa. Energi biomasa adalah energi yang dibuat untuk bahan bakar yang didapatkan dari sumber alami yang dapat diperbarui. Jadi energi biomasa ini sebagai jalan keluar dari bahan bakar yang selama ini tidak dapat diperbarui dan mencemari lingkungan hidup. Jadi energi fosil itu tidak dapat diperbarui dan sangat mencemari lingkungan hidup ya. Biasanya bahan pembuat biomasa ini terdiri dari dua jenis, yaitu dari kategori hewan bisa berupa mikroorganisme ataupun makroorganisme. Lanjut. Selain itu, bahan-bahan energi biomasa dari tumbuhan seperti tanaman sisa pengolahan ataupun hasil panen secara langsung. Nah, energi biomasa ini muncul berdasarkan adanya siklus karbon di bumi, di mana hampir semua unsur kehidupan mulai dari tumbuhan, hewan hingga manusia memiliki unsur karbon yang pada dasarnya terus berputar. Karena itulah biomasa sendiri bisa dibuat sebagai bahan bakar karena apa? Karena mengandung unsur karbon. Maka setelah kita tahu biomasa itu apa, energi biomasa itu apa, maka kita menerangkan gimana kondisi energi saat ini. Ya, posisi ketahanan energi Indonesia saat ini semakin merosot. Karena apa? Tidak seimbang. Energi fosil itu tidak dapat diperbaharui, jadi makin lama makin habis. Posisi kebutuhannya semakin besar. Karena apa? Pertumbuhan penduduk semakin tahun semakin meningkat. Karena semakin meningkat, maka kebutuhan energi itu semakin meningkat juga. Tetapi energi fosil yang kita miliki itu tidak dapat diperbarui. Jadi makin lama kita pakai makin habis. Maka diperlukanlah energi alternatif. Untuk apa? Menyeimbangkan energi tersebut agar stabil antara ketersediaan energi dan kebutuhan di masyarakat. Maka kita diperlukanlah keseimbangan itu. Maka dengan cara apa? Energi alternatif. Maka biomasa sangat berpotensi untuk energi alternatif. Potensi biomasa bisa digunakan sebagai sumber energi dikarenakan jumlahnya sangat melimpah. Iya, karena tadi berupa tumbuhan dan cuaca kita iklimnya tropis itu sangat mendukung. Limbah yang berasal dari hewan maupun tumbuhan semuanya potensial untuk dikembangkan. Tanaman pangan dan perkebunan menghasilkan limbah yang cukup besar sehingga dapat dipergunakan untuk keperluan lain. Jadi dari limbah itu kita dapat ini untuk mengembangkan lagi. Nah, pemanfaatannya itu ada 3 keuntungan langsung. Apa saja itu? Peningkatan efisiensi energi karena keseluruhan kadar energi pada limbah itu dapat dimanfaatkan sehingga tidak terbuang percuma. Iya, jadi efisiensi energinya karena apa? Tidak terbuang percuma. Contohnya saya bilang tadi adalah cangkang sawit ya. Kalau kita tidak pandai memanfaatkannya mungkin hanya terbuang saja. Tetapi karena kita manfaatkan, dia bisa menjadi bahan bakar untuk apa? Memanaskan boiler. Yang kedua yaitu penghematan biaya. Iya, karena dengan memanfaatkannya kita juga lebih hemat. Jadi kita tidak memakai sumber energi yang lain, apalagi pakai energi fosil itu makin mengurangi ya, jumlah energi fosil yang makin lama makin menurun. Dan kita tidak pandai mengolah limbah yang ada tadi seperti cangkang tadi, kita tambah lagi menggunakan energi fosil, maka makin berkurang lah. Maka dengan kita memanfaatkannya, maka kita dapat efisiensi energi seperti yang di awal tadi dan juga lebih hemat biaya. Baru mengurangi keperluan akan tempat penimbunan sampah ya. Jadi kita tidak perlu ada penimbunan sampah lagi karena apa? Sudah kita manfaatkan.
Jadi pemanfaatan energi itu dikembangkan lagi, ada 3, yaitu pembakaran langsung dalam bentuk pemanfaatan panas, konversi menjadi bahan bakar cair, dan pemanfaatan gas biomasa. Secara pembakaran langsung itu ada pembakaran sempurna, karena apa? Seluruh unsur karbon, hidrogen, dan unsur es itu bereaksi dengan oksigen, maka menghasilkan gas CO2, H2O, dan SO2. Jadi pembakarannya adalah sempurna. Dan pembakaran tidak sempurna atau tidak lengkap itu apabila seluruh unsur C yang dikandung dalam bahan bakar bereaksi dengan oksigen dan gas, tidak seluruhnya CO2. Jadi dia tidak sempurna. Yang kedua adalah konversi menjadi bahan bakar cair, yaitu pada umumnya ada etanol dan biodiesel. Etanol adalah alkohol yang berasal dari tumbuhan dengan kandungan hidrokarbon yang tinggi seperti jagung. Jadi dengan fermentasi yang berupa alkohol, dia dapat menjadi etanol dan jadi bahan bakar tentunya. Biodiesel merupakan ester yang terbuat dari minyak tanaman, lemak binatang, ganggang, bahkan minyak goreng bekas yang jadi dengan kandungan itu dia menjadi bahan bakar cair ya. Nah, pemanfaatan gas biomasa skala kecil langsung dibakar untuk dimanfaatkan panasnya, yaitu pemanfaatannya itu dilalui dengan sistem gasifikasi menggunakan temperatur tinggi untuk mengubah biomasa menjadi gas, yaitu campuran dari hidrogen, CO, dan metana. Keuntungannya apa? Yaitu mencegah pengundulan hutan, ya, jadi lebih save the world karena kita mengolah limbah yang ada, jadi kita mencegah pengundulan hutan, yang menghemat bahan bakar fosil, ya, karena bahan bakar fosil makin menurun, maka kita memanfaatkan energi alternatif tadi, jadi kita menghemat energi fosil yang ada, mengurangi pencemaran lingkungan, ia mencegah kelaparan, iya, karena apa? Dapat bernilai ekonomis seperti briket tadi, memperkuat sektor pangan, ia mereduksi gas rumah kaca. Itu keuntungannya. Kekurangannya apa? Kita masih keterbatasan dalam bidang teknologi. Jadi dengan keterbatasan itu kita lebih, kalau bisa untuk kedepannya lebih baik lagi, dan juga harus lebih sering dilakukan maintenance agar kita dapat mengelola itu dengan baik. Demikian penjelasan saya, sekian dan terima kasih.